Geng hacker asal Rusia yang menggunakan ransomware Conti mengklaim telah mencuri data Bank Indonesia. Ada 487,09 MB data Bank Indonesia yang diduga telah mereka curi, berdasarkan keterangan di situs webnya. Conti merupakan ransomware yang dijalankan geng hacker Wizard Spider. Mereka berbasis di Rusia dan telah menjadi target Europol, Interpol, FBI, dan juga Badan Kejahatan Nasional di Inggris. Wizard Spider juga dikenal menjalankan piranti ransomware Ryuk dan Trickbot yang menyerang korporasi, rumah sakit, hingga lembaga yang memberi layanan publik. Kabar mengenai pencurian data Bank Indonesia oleh kelompok hacker yang memanfaatkan ransomware Conti pertama kali disampaikan oleh peneliti kejahatan dark web dengan username Twitter Tracker pada Kamis 20 Januari 2022. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengakui BI terkena cyber attack pada bulan lalu. Namun, Erwin memastikan sistem pembayaran di BI tetap aman. Menurut Erwin, begitu telah melakukan asesmen secara keseluruhan terhadap serangan tersebut. BI juga telah melakukan pemulihan, audit, dan mitigasi agar serangan serupa tidak terulang lagi. Menurut Erwin, selama ini pihaknya sudah memiliki standar keamanan data yang ketat. Selain itu, BI mengembangkan teknologi dan infrastruktur keamanan cyber yang lebih kuat, bahkan hingga ke level data karyawan. Ransomware adalah jenis program jahat atau malware yang dapat mencuri dan menyandera data korban, sehingga data tersebut tak dapat dibuka oleh pemiliknya. Peretas yang menggunakan kejahatan cyber ini akan mengancam mempublikasikan data pribadi korban atau terus-menerus memblokir akses mereka ke data tersebut, kecuali jika uang tebusan dibayarkan. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, data publik jebol lagi, itulah Morning Talk kita pada pagi ini. Untuk membahasnya telah terhubung bersama kita ada Pak Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber, CISREC. Selamat pagi, Pak Pratama. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Baik, Pak Pratama, kenapa hal ini bisa terjadi lagi menurut Anda? Apa kelemahannya? Ya begini, kalau kita melihat serangan cyber ini kan ada dua sisi. Yang pertama adalah memang si hackernya jago gitu, sehingga dia bisa menerobos sistem yang benar-benar sudah diamankan. Kemudian yang kedua adalah sistemnya lemah, ya kan? Nah ini saya nggak tahu nih di Bank Indonesia setelah melakukan audit kesimpulannya apa gitu. Tapi memang grup ransomware Conti ini lumayan terkenal di dunia karena mereka yang juga melakukan beberapa ratus serangan yang menyasar institusi-institusi besar di Amerika gitu. Jadi Amerika pun juga kewalahan gitu. Nah ini ketika mereka masuk ke dalam satu sistem gitu, grup ini agak beda dengan grup yang lainnya begitu. Karena kalau kita berbicara ransomware, Mbak, ya, ransomware itu adalah salah satu cara serangan. Begitu menyerang, seluruh file di komputer kita diacak, Mbak, sehingga kita nggak bisa buka isinya, termasuk file dokumen, file sistem, dan lain-lain, sehingga komputer kita ini kayak mati gitu. Nah, kemudian si hackernya ini biasanya minta tebusan gitu. Nah, kalau si Conti ini, grup Conti ini, dia agak beda gitu. Jadi selain dia melakukan penyanderaan terhadap file, dia juga mencuri file gitu. Jadi filenya itu dicuri duluan, kemudian di-encrypt filenya, kemudian dia minta tebusan. Nah, biasanya organisasi atau institusi itu mereka memiliki sistem backup. Kalau memiliki sistem backup yang bagus, itu tinggal direcover aja, nggak ada masalah. Serangan-serangan yang menggunakan ransomware ini gitu. Tetapi ketika filenya ikut dicuri, itu yang jadi masalah karena biasanya Conti ini dia melakukan pengancaman. Kalau Anda nggak bayar, ini file Anda akan saya publikasikan. Dan ternyata kan benar. Di situ ada sampel data yang diberitahukan ke publik, itu ada sekitar 838 file dari jumlah file size-nya itu 487,09 MB. Dan itu baru 1% dari file yang dipublikasikan gitu. Artinya masih ada 99% lainnya lagi. Nah, kita tidak tahu nih file-file apa saja yang berhasil dicuri oleh grup Conti ini gitu, karena dari halaman grup Conti ini di dark web gitu, kita ngaksesnya juga harus menggunakan onion browser ya, untuk nggak sembarangan bisa masuk ke sana gitu. Yang dihack itu adalah
main domain dari Bank Indonesia, yaitu corp.bi.go.id gitu. Jadi kemarin ketika Bank Indonesia membuat publikasi bahwa yang diserang itu adalah dari Bank Indonesia cabang Bengkulu, ya saya masih agak ragu gitu kok. karena grup Konti ini yang dipublikasikan sama dia langsung ke main domainnya gitu, bukan ke Bank BI cabang Bengkulu gitu, Mbak. Ya, ini yang menarik ketika Anda mengatakan bahwa semua file di perangkat itu akan diacak. Kemudian ada kemungkinan juga dicuri kemudian datanya, dan pasti mengatakan dicuri, Mbak. bahwa kalau grup ini pasti mencuri data. Nah, Pak Pratama, ini nih dari Bank Indonesia sendiri mengatakan selain daripada data cabang Bengkulu, kemudian data-data yang tidak penting yang dicuri seperti peminjaman laptop, parkir dan sebagainya. Karena tidak mungkin dong ada data yang tidak penting, itu pertama. Yang kedua, apakah ada kemungkinan bisa dipisah gitu, server yang data tidak begitu penting, ada server yang begitu penting, sangat penting begitu. Mungkin nggak seperti itu, Pak? Ya begini, kalau si hacker ini dia berhasil masuk ke dalam satu sistem, kemudian dia menguasai sistem itu menggunakan malware yang dia miliki begitu, dan ketika infeksinya itu bisa masuk ke dalam satu farm, satu jaringan, ya harusnya sih dia bisa ngambil semuanya ya gitu, karena kan sudah dijebol sistem keamanannya gitu. Dan tadi kalau dibilang bahwa file-file yang diambil itu file-file tidak penting gitu, ya yang tahu sih sebenarnya cuma Bank Indonesia ya gitu. Tapi dari sampel data yang kita lihat gitu, di situ ada bukan hanya file-file dokumen gitu, tapi di situ ada misalkan Adobe Cloud Service gitu, kemudian ada Central Table, kemudian ada data, kemudian ada beberapa file yang menurut saya ini adalah file system gitu. Walaupun di situ juga ada sampel data yang dikasih tahu, misalkan bedah buku, presentasi bedah buku gitu dan lain-lain begitu, Mbak. Baik, Pak Pratama, di sini juga dikatakan ada beberapa hal tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat serangan siber itu terjadi. Mengisolasi PC yang terdampak oleh ransomware itu, kemudian memutus hubungan server kategori kritikal agar tidak terdampak oleh ransomware. Itu adalah hal yang tepat nggak dilakukan sebenarnya? Ya benar, itu hal yang benar dilakukan gitu. Tapi waktunya itu kapan? Kan gini. Setelah ketika terjadi serangan gitu, kadang-kadang adminnya tidak sadar bahwa terjadi serangan karena hacker yang profesional dia akan berusaha masuk secara diam-diam, kemudian dia akan membuat jalan backdoor, pasang exploit, kemudian dia bisa mencuri data, bisa merusak data, bisa memodifikasi data, kemudian dia akan pergi secara diam-diam gitu. Nah, waktu ketika dia berhasil melakukan penyerangan dan pencurian data gitu, atau pengerusakan data, ini kan ransomware termasuk pengerusakan data ya gitu. Kemudian saat terdeteksi, nah itu kan ada jeda waktunya kan, gitu. Nah, jeda waktu ini yang kadang-kadang membuat kita sudah telat ketika kita tidak memiliki respon yang sangat bagus gitu. Baik. Apalagi ketika kita tahunya dari pemberitaan orang lain gitu, sehingga data kita sudah terlanjur dicuri, kemudian malware sudah terlanjur nyebar kemana-mana, kemudian data kita sudah terenkrip dan tersandi sehingga tidak bisa dibuka dan lain-lain gitu, Mbak. Biasanya jeda waktunya itu bisa sampai langkah yang bagus. Jeda waktunya biasanya bisa sampai berapa lama, Pak Pratama? Nggak bisa lama-lama. Orang tergantung besar file yang diambil kan gitu. Kalau misalkan jaringannya bagus, untuk ngambil data ini kan sekitar 48 GB ya gitu. 48 GB total datanya. 48 GB itu kalau jaringan bagus ya mungkin butuh waktu mungkin nggak nyampe sejam. Tidak sampai semua data sejam. bisa diambil gitu. Iya. Dan dengan sejam itu banyak data sebenarnya yang bisa diambil ya. Ya bisa diambil semua. Bisa diambil semua gitu. Baik. Ya kan? Nah, ketika proses untuk menutup dan lain-lainnya itu membutuhkan waktu misalkan 3 hari gitu. Ya sudah agak telat kan gitu. Baik. Sasaran dari ransomware ataupun hacker ini kan adalah pornografi, kemudian yang berhubungan dengan finansial nih Pak Pratama. Apakah mungkin mereka masuk ke main domainnya Bank Indonesia tapi tidak mencuri data nasabah menurut Anda? Gini Mbak, logikanya saya supaya gampang gini ya. Misalkan ada rampok gitu, dia berhasil masuk ke dalam rumah orang, dia mencuri brankas gitu, berhasil buka brankasnya, di situ ada emas 100 kilo gitu. Mungkin nggak rampoknya bilang, saya ngambil cuma 100 gram aja deh gitu, yang lainnya saya tinggalin, saya putusin cuma 100 gram gitu. Kayaknya hampir nggak mungkin ya gitu. Jadi kalau misalkan geng ini berhasil masuk ke dalam sistem BI gitu,
ya dia pasti akan ngambil semaksimal mungkin yang bisa dia ambil sebelum linknya dia terputus gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya berapa banyak data yang diambil dan berapa besar data yang diambil gitu. Nah, saya juga nggak tahu ketika Bank Indonesia bilang bahwa data-data yang diambil itu bukan data-data yang kritikal begitu. Dari mana mereka tahu bahwa data-data yang diambil itu bukan data-data yang kritikal gitu? Karena enkripsi yang dilakukan oleh si King Conti ini gitu sama pencurian data yang dia ambil itu kan bisa berbeda begitu. Karena memang ini unik nih dan ini menjadi perhatiannya pemerintah Amerika Serikat gitu. Bahkan FBI gitu, National Security Agency, NSA gitu, bahkan Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Amerika gitu, itu juga concern sekali dengan grup ini karena grup ini memang unik karena dia tidak hanya melakukan ransom, tidak hanya melakukan penyanderaan terhadap data, tapi dia juga mencuri datanya gitu, sehingga kalau misalkan perusahaan atau organisasi tersebut punya backupnya gitu, karena ransomware bisa dilawan dengan backup yang bagus gitu, dia masih ngancem dia akan mempublikasikan datanya. Itu yang jadi masalah sebenarnya, Mbak. Oke, tapi di sini kita bisa tahu nggak bahwa data apa saja yang dicuri oleh grup ini? Kalau dari sampel data yang dikasih sih nggak terlalu banyak ya tadi yang saya sebutkan gitu. Tapi dari kebiasaan nama filenya gitu, memang ada beberapa data yang memang data dokumen, tapi ada juga data-data yang berhubungan dengan file system gitu. File system. Baik, nah ini juga yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah eradikasi, yaitu pemusnahan terhadap file yang diduga menjadi sumber penyebaran ransomware ini. Ini juga menjadi salah satu jalan keluarkah untuk bisa menyelamatkan data atau tidak? Ya, jadi kalau misalkan melakukan audit forensik yang baik gitu, biasanya kalau sudah kita tersangka kita melakukan ini nih, checking seluruh komputer nih. Kira-kira Conti ini, grup Conti ini dia masuknya menggunakan malware jenis apa gitu. Begitu masuk jenis apa, dia bisa dicek mana komputer yang menjadi sumber infeksi gitu, mana file yang menjadi sumber infeksi gitu. Nah, kalau itu bisa ditemukan ya tinggal dihapusin itu file-filenya gitu. Dia ketika file-file malware-nya itu dihapus, berarti si King Conti ini tidak bisa punya akses lagi ke sistemnya Bank Indonesia gitu. Karena sistem yang digunakan oleh King Conti ini biasanya menggunakan remote control, Mbak gitu. Jadi begitu mereka berhasil memasukkan malware gitu, mereka bisa meremote komputer yang ada di targetnya itu, baik komputer ataupun server yang ada di targetnya itu suka-suka dia gitu. Nah, kalau dia bisa meremote artinya apa? Artinya dia bisa menggunakan komputer itu seolah-olah di depannya dia gitu. Jadi dia mau ngopi, mau ngelihat, mau ngerusak itu suka-suka dia aja. Gitu, Mbak. Oke. Berdasarkan beberapa kasus yang mungkin Anda ketahui, Pak Pratama, kebocoran data seperti apa sih yang terparah, kemudian recovery-nya juga sulit begitu dilakukan terhadap ransomware yang jenis ini? Nah, ini kemarin belum lama gitu di Amerika ada perusahaan namanya Colonial Pipelines gitu, itu perusahaan kayak Pertamina-nya tapi di Amerika gitu, dan dia berhasil diserang menggunakan ransomware ini dan dia ternyata harus membayar sekitar 500 miliar rupiah kalau dirupiahkan untuk mendapatkan key atau kunci untuk membuka file-file yang disandera oleh si hacker ini, Mbak. Lumayan. Oke. Nah, dan infonya juga Conti ini dia tidak hanya menyerang Bank Indonesia gitu. Karena ada beberapa perusahaan juga di Indonesia yang mengalami hal yang sama di tahun 2021 dan terindikasi terserang oleh ransomware Conti ini. Oke, Pak Pratama, ketika misalnya kan kita belum memastikan nih berapa banyak data, kemudian data apa saja yang pastinya telah dicuri oleh grup ini begitu. Tapi data dari Bank Indonesia ini kemudian laku nggak kalau misalnya dijual? Seandainya misalnya kita memang mengatakan bahwa tidak ada kok data yang hilang begitu. Ya pasti laku lah. Ya pasti laku, apalagi ketika data itu berasal dari institusi yang sangat strategis gitu. Apalagi kita tahu Bank Indonesia adalah organisasi yang membuat kebijakan perbankan di Indonesia ya gitu. Ya pasti banyak yang mau gitu. Dan artinya ini memang data yang sangat berharga begitu ya Pak Pratama. Yang diambil itu kan bukan data-data matang yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia gitu, tapi data-data raw gitu, mungkin hasil analisis atau kebijakan yang belum dipublikasikan atau rencana-rencana jangka panjang dan lain-lain. Kita kan
nggak tahu gitu. Yang tahu hanya Bank Indonesia gitu. Tapi dari jumlah file yang mereka katakan gitu ada 487,09 megabyte dan itu baru 1% gitu dari data yang dikasih tahu ke publik gitu. Artinya apa? Ada 99% data lagi yang disimpan sama dia gitu. Nah, kemudian kan tengok loh, kenapa kok yang disampaikan cuma 1% gitu. Itu untuk sampel gitu. Untuk memberitahukan kepada nanti calon pembeli gitu atau si Bank Indonesia ini, hey, saya ini punya data Anda loh. Kalau nggak percaya ini lihat datanya, kasih 1% free gitu. Itu biasa di dunia hacker biasa Mbak gitu. Kalau berhasil mencuri data untuk meyakinkan target atau korban dan meyakinkan orang lain mau beli datanya, dikasih sampel datanya gitu. Nah begitu dikasih sampel datanya, dicek ternyata valid gitu, ya akhirnya orang akan mau beli data tersebut gitu Mbak, karena memang data-datanya valid dari Bank Indonesia. Jadi memang kebiasaan dari grup ini adalah ngehack, kemudian mencuri, mengancam untuk misalnya menyandra datanya itu, kemudian meminta keuntungan. Kalau misalnya tidak kemudian ditebus, maka bisa dijual ke pihak lain, seperti itu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah ketika Bank Indonesia berkoordinasi dengan Badan Siber Sandi Negara gitu dan dilakukan audit forensik dan dikatakan bahwa grup ini tidak meminta tebusan gitu. Saya agak aneh juga gitu. Kok bisa gitu di tempat-tempat lain mereka meminta tebusan yang cukup mahal begitu, tapi di Bank Indonesia kok mereka tidak meminta tebusan gitu. Ini agak sedikit aneh sih. Oke, dari kebiasaan grup ini. Pak Pratama, kita masih akan membahas, nanti kita akan lebih bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Apakah transparansi ini juga perlu dilakukan kepada masyarakat? Pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Pratama dari Cisrek. Pak Pratama, apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini? Apakah juga benar-benar transparan kepada masyarakat terhadap apa yang terjadi? Ini adalah satu langkah yang harus dilakukan menurut Anda. Ya, menurut saya memang tanggung jawab ini ya, organisasi baik pemerintah ataupun swasta ketika mereka melakukan pengumpulan data masyarakat lah gitu, menyimpan data masyarakat, karena di BI kan juga ada data masyarakat ya, misalkan BI cek dan lain-lain begitu. Ketika ada serangan seperti ini, ketika sudah melakukan digital forensik, ya harusnya bertanggung jawab untuk melaporkan kepada masyarakat kira-kira ada nggak kerawanan begitu, benar-benar dilaporkan apa adanya. Tetapi di Indonesia ini kan memang umumnya tidak seperti itu Mbak gitu. Contohnya misalkan kebocoran data di Tokopedia, ada 91 juta data Tokopedia, Bukalapak ada 13 juta, kemudian Bhinneka, BRI Life, BPJS Kesehatan, kemudian data e-hack, data rujukan rumah sakit, dan banyak sekali data-data yang sudah bocor begitu. Tetapi sampai saat ini seperti hilang menguap begitu saja gitu, kayak ditelan bumi gitu. Padahal data-data masyarakat bocor kemana-mana gitu. Nah, ketika data masyarakat bocor, yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat. Harusnya penyelenggara sistem elektronik, pemerintah atau swasta, yang ternyata terjadi kebocoran data di sistemnya, ya harusnya bertanggung jawab lah, minimal melaporkan lah bagaimana yang bocor apa saja, kemudian bagaimana proses mitigasinya dan lain-lain. Kalau tidak kan kayak enak saja gitu. Mereka nggak rugi, tapi yang rugi masyarakat. Kita teror pakai SMS spam, ditawari pinjaman online ilegal, kemudian kadang-kadang dompet digital kita juga di take over, bahkan ada nomor rekening yang diambil alih gitu, dan lain-lain gitu. Data kita dipakai orang sembarangan gitu. Nah, harusnya ada tanggung jawab yang baik begitu. Nah, masalahnya di Indonesia ini memang belum ada Mbak aturan, undang-undang yang bisa memberikan sanksi yang cukup berat kepada platform penyelenggara sistem elektronik ini gitu, yang karena
kelalaiannya gitu menyebabkan terjadinya kebocoran data. Kenapa saya bilang karena kelalaiannya? Karena seringnya di Indonesia ini kebocoran data itu diakibatkan bukan karena si hackernya yang pintar gitu, tapi dari sistemnya yang cukup lemah gitu. Nah, kita belum ada undang-undang itu. Kita ada aturan-aturan yang sedikit mengatur masalah itu, misalkan peraturan pemerintah tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik, kemudian ada peraturan Menteri Kominfo tentang perlindungan data pribadi gitu. Tapi saya bilang sanksinya itu hanya sanksi untuk anak SD gitu. Jadi hanya peringatkan secara lisan, kemudian peringatkan secara tertulis. Kemudian kalau terjadi terbukti itu bisa dihentikan sementara kegiatannya. Kemudian yang terakhir diumumkan di platform online gitu. Tapi sampai saat ini paling mentok diperingatkan secara tertulis saja gitu. Tidak ada sanksi yang memberatkan platform ini ketika terjadi kebocoran data gitu. Padahal data masyarakat yang bocor gitu dan dijadikan orang untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan gitu. Nah, menurut saya Bank Indonesia ya kalau bisa jangan seperti mereka ini yang sudah duluan datanya bocor gitu, bisa menginformasikan kepada masyarakat. Ada nggak data-data masyarakat yang bocor gitu? Yang disampaikan kan tidak ada data kritikal Bank Indonesia yang rusak atau yang bocor gitu, sehingga Bank Indonesia tetap bisa melakukan fungsinya dengan baik gitu. Oke, fine, nggak ada masalah gitu. Tapi ada nggak data-data masyarakat yang ikut dibocorkan di sana gitu, karena itu penting untuk diketahui. Karena apa? Karena kalau kita melihat data perbankan itu kan lebih bahaya daripada data-data pribadi biasa gitu. Kalau misalkan hanya data Dukcapil gitu, walaupun data Dukcapil juga rahasia, tidak boleh sembarangan dipublikasikannya, tapi ditambahkan dengan misalnya ada nomor rekeningnya, ada nomor kartu kreditnya, kemudian ada nama banknya, wah itu kan lebih gampang digunakan orang untuk melakukan kejahatan gitu. Nah, oleh karena itu sebaiknya sih diberitahukan dengan jujur kepada masyarakat kita, ada nggak data-data masyarakat yang bocor gitu. Dan saya pikir sudah saatnya lah di Indonesia ini undang-undang perlindungan data pribadi itu dimiliki gitu. Ini kan jadi polemik terus, Mbak. Sudah bertahun-tahun jadi program legislasi nasional begitu. Harusnya tahun 2021 bisa disahkan, ternyata gara-gara ada sepakatan antara DPR dengan pemerintah, akhirnya deadlock ini undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Yang rugi siapa? Ya masyarakat gitu, karena data tidak dijamin. Kalau di luar negeri, Mbak, wah jangan main-main kalau ada peretasan terjadi kebocoran data gitu. Contohnya di Eropa gitu, mereka punya General Data Protection Regulation gitu, undang-undang perlindungan data pribadi yang ada di Eropa. Itu kalau sampai satu saja masyarakat Eropa data yang dibocorkan, itu bisa kena dendanya sampai 20 juta euro gitu. Kemarin juga di Korea Selatan bulan Agustus 2021 itu ketika ada pelanggaran Facebook dan Twitter gitu, mereka didenda 89 miliar gitu, dan mereka berani gitu. Bahkan mereka juga ada hukuman badan dan ada hukuman uang gitu, bayar denda uang gitu. Sehingga platform penyelenggara sistem elektronik itu mereka benar-benar serius untuk mengamankan sistemnya gitu. Kalau di Indonesia kan enggak, karena tidak ada hukum yang berat gitu, dan ketika terjadi kebocoran data enggak diapa-apain gitu, akhirnya mereka santai-santai saja gitu. Contohnya misalnya Kementerian Kesehatan coba, habis data e-hack bocor 1,3 juta data bocor, kemudian bocor lagi 6 juta data rujukan rumah sakit gitu, dan sampai sekarang juga nggak ada beritanya gitu. Kemana beritanya, apa yang dilakukan pemerintah begitu, padahal itu jelas-jelas data masyarakat, dan dari sampel data yang bocor itu luar biasa isinya gitu, Mbak. Oke, karena kesan yang diberikan saat ini tuh adalah seolah-olah Bank Indonesia dan juga pihak yang berkaitan ini adalah untuk tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, sementara kita merasa bahwa data apapun yang bocor, data itu adalah berharga. Apalagi untuk saat ini, data adalah uang begitu ya Pak Pratama ya. Nah, ngomong-ngomong soal keamanan sistem, nah kalau kita leveling nih Pak Pratama untuk tingkat keamanan sistem kita, itu kita di level seperti apa sih? Di mana sih posisinya untuk sistem itu? Begini Mbak, ada namanya Global Cyber Security Index gitu, peringkat yang dibuat dunia gitu terhadap level keamanan cyber di masing-masing negara. Indonesia ini di tahun 2017 kita peringkat ke-71. Kemudian 2019 kita naik ke peringkat 40, dan di tahun 2021 kita naik ke peringkat 24. Ini lumayan bagus nih. Level kita 24 di antara 160 negara gitu. Jadi level keamanan cyber kita ini
cukup bagus, karena kalau levelnya di bawah 50 gitu, misalnya 51, 52, itu sebenarnya negara itu tidak layak melakukan ekonomi digital gitu. Kalau 24 artinya sudah oke lah gitu. Yang jadi masalah adalah kenyataannya level peringkat cyber security kita naik di level dunia, tapi keamanan cyber kita malah nyungsep habis-habisan di Indonesia. Gitu. Jadi nggak sebanding ini kenaikan level kita sama kenyataan yang ada di Indonesia, ini tidak sebanding gitu. Karena apa? Kita lihat banyak sekali kebocoran data. Bahkan di tahun 2021 itu kebocoran data BPJS 279 juta data itu menjadi salah satu kebocoran data terbesar di seluruh dunia. Gitu. Nah, ini menurut saya agak aneh gitu. Ada apa di sini? Ada apa dengan pemeringkatan di sini gitu? Karena ternyata setelah kita cek, ini kan ketika pemeringkatan itu negara Estonia yang memberikan pemeringkatan itu, mereka meminta data dari Indonesia gitu. Nah, jangan-jangan data yang diberikan kepada pemeringkat itu data-data yang tidak valid gitu, atau misalnya data yang sembarangan gitu, sehingga seolah-olah kelihatan bagus gitu, sehingga levelnya naik gitu, padahal sebenarnya tidak gitu. Padahal kan harusnya kan dinilai dengan jujur sehingga kita mendapatkan level kita seperti apa adanya gitu. Nah, jadi kalau dibilang sebenarnya level kita dalam Global Cyber Security Index itu naik, tapi kenyataannya kita malah hancur-hancuran saat ini. Kita kemarin baru Januari, baru berapa hari ternyata sudah ada beberapa institusi kita yang dihack begitu. Iya. Karena di sini nih yang kita lihat bahwa menarik juga Pak Pratama tadi sampaikan bahwa kenapa pemerintah belum berani menjatuhkan sanksi kemudian denda seperti negara-negara lain. Padahal yang diinginkan di Indonesia itu adalah untuk digital ekonomi dan segala kegiatan yang berbasis digital itu benar-benar digenjot sekali hingga saat ini. Tapi untuk sanksinya belum berani. Ini mengapa menurut Anda? Nah, itu saya juga bingung, Mbak. Saya juga bertanya-tanya gitu. Ini sebenarnya ada apa ini? Sudah 3 kali masa sidang, kemudian ditambah lagi 2 kali masa sidang, ternyata masih juga deadlock gitu. Ya, kita berbicara masalah undang-undang perlindungan data pribadi ini ya gitu. Emang kita juga agak bingung sebenarnya ada apa di sini gitu. Kok bisa undang-undang yang sebenarnya aturan yang dibutuhkan oleh melindungi masyarakat ternyata tidak menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan DPR begitu. Sehingga akhirnya semakin nggak jelas gitu masalah keamanan data ini. Nah, kenapa kok tidak ada sanksi yang berat ya? Karena kita nggak punya undang-undangnya, Mbak. Kita belum punya undang-undang aturan yang memberikan sanksi yang berat, itu jadi masalah. Makanya ketika terjadi kebocoran data, penyelenggara sistem elektronik itu platform itu tinggal lenggang kangkung aja gitu. Bahkan minta maaf aja enggak gitu. Data saya termasuk data yang bocor di Tokopedia gitu. Mereka nggak pernah tuh minta maaf sama saya tuh gitu. Dan juga jutaan masyarakat lain ya begitu ya Pak Pratama. Terakhir, nah ini kan kita sudah adalah pengguna dari sistem cyber yang ada di Indonesia. Apa sih yang bisa kita lakukan saat ini? Ya, pertama kita harus mengamankan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya simpel mengamankan data kita, itu bikin password yang aman, kemudian jangan menggunakan password yang sama untuk beberapa akun, update operating system, update antivirus dan lain-lain, buat backup yang baik, karena ketika kena ransomware, backup ini menjadi hal yang bisa membantu kita untuk merecovery data-data yang terencrypt gitu. Dan kalau di perusahaan-perusahaan besar gitu, di pemerintah, ya mereka harus punya BCP yang baik, business continuity plan yang baik gitu, ada perencanaan yang baik begitu, sehingga ketika terjadi insiden gitu, recovery-nya cepat, langkah-langkah mitigasinya cepat gitu, sehingga bisa mencegah serangan ini menjadi semakin meluas begitu. Dan kita ingat, Mbak, saat ini salah satunya geng Conti ini, mereka juga menjual services, Mbak. Jadi kita tidak perlu menjadi hacker untuk mengirim ransomware. Bayang nggak sekarang? Jadi kita bisa nyewa ransomware ini, makanya namanya ransomware as a service gitu. Jadi kita bisa nyewa ransomware dari grup Conti ini, kita bisa melakukan penyerangan ke organisasi lain begitu. Nanti begitu sudah berhasil, kita bagi hasil. Setelah mereka bayar tebusannya, bagi hasil, kita dan si Conti ini kita bagi hasil gitu. Jadi semakin bahaya ini karena orang tidak perlu lagi menjadi hacker untuk melakukan penyerangan, untuk melakukan hacking gitu. Nah, ini hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah kita juga gitu. Undang-undang ITE tidak cukup. Kita perlu punya undang-undang perlindungan data pribadi dan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber. Baik.
Pratama, artinya memang untuk bisa mengamankan data pribadi kita itu dimulai dari diri sendiri, itu langkah-langkah yang telah disampaikan Pak Pratama tadi, dan kemudian juga kita tunggu bagaimana langkah pemerintah setelah hal ini terjadi melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nanti kita lihat bagaimana pergerakannya, Pak Pratama, kita akan kawal bersama. Pak Pratama, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Siap, sehat selalu. Ya pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.